Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Carlos Putra Ripsi dengan NIM 13222000086. Saya di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas matkul hukum dan teknologi saya yang diampu oleh Bapak Dr. Frans Simangunsong SHMH. Di sini saya akan membahas tentang peretasan situs Kemhan RI yang diberitakan oleh Kompas pada tanggal 3 November tahun 2003. Pada tanggal 1 November 2003, situs website Kemhan RI diretas oleh hacker yang mengindikasikan adanya ancaman serius terhadap keamanan cyber di Indonesia. Hacker tersebut menggunakan perangkat malware, lebih spesifiknya adalah jenis malware Stealer yang berhasil mengakses dan mencuri data-data penting, data pribadi pegawai di Kemenhan RI, termasuk informasi sensitif lainnya, bocor akibat peretasan ini. Selain itu, hacker juga mengunggah data curian tersebut ke situs Breach Forums yang memperburuk situasi karena data yang dicuri bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menambahkan risiko kejahatan cyber yang lebih besar, memulai dari pemerasan hingga potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. Ancaman yang ditimbulkan oleh kebocoran data ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi publik, spionase, serta disinformation yang semakin merusak kepercayaan terhadap sistem pertahanan Indonesia. Sistem informasi berbasis satelit menjadi salah satu prioritas utama Kementerian Pertahanan. Penyusunan strategi yang efektif untuk melindungi infrastruktur vital ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ancaman yang ada, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh sistem, serta peluang dan tantangan yang mungkin muncul. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah mengakui pentingnya infrastruktur teknologi berbasis satelit dalam mendeteksi dan merespon ancaman cyber. Penggunaan sistem pertahanan cyber yang canggih memungkinkan deteksi dini terhadap potensi serangan yang dapat merusak infrastruktur kritis dan data negara. Satelit menyediakan konektivitas ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat. Ini membuat mereka menjadi target menarik bagi para pelaku kejahatan cyber yang ingin mengakses sistem yang kurang terlindungi. Satelit juga digunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis data, termasuk data intelijen. Data ini dapat digunakan untuk melacak aktivitas musuh, mengidentifikasi ancaman potensial, dan memantau infrastruktur kritis. Namun, data yang sensitif ini juga menjadi target utama bagi para hacker. Pemerintah dan militer menggunakan satelit untuk berkomunikasi secara aman. Jika komunikasi satelit ini diretas, dapat membahayakan operasi militer dan keamanan nasional. Sistem navigasi global seperti GPS bergantung pada jaringan satelit. Jika sistem ini diretas atau dihambat, dapat menyebabkan gangguan pada transportasi logistik dan layanan darurat. Dalam penyelenggaraan pertahanan cyber, Kementerian Pertahanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Cyber. Demi melindungi infrastruktur kritis dan sistem informasi berbasis satelit, dibutuhkan regulasi yang jelas dan efektif terkait keamanan cyber. Penyusunan regulasi ini merupakan ranah yang sangat strategis bagi Kementerian Pertahanan mengingat ancaman cyber yang semakin kompleks dan berpotensi merusak ketahanan negara. Regulasi tersebut perlu mencakup pengaturan teknis, operasional, serta kerangka hukum yang memungkinkan respon cepat terhadap ancaman, sambil memastikan perlindungan terhadap data sensitif dan keberlanjutan operasi pertahanan. Selain itu, regulasi ini harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang pesat dan memperhitungkan kerentanan sistem cyber yang terus berkembang. Kementerian Pertahanan sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan nasional perlu bekerjasama dengan sektor terkait, termasuk lembaga-lembaga pemerintah lainnya dan mitra internasional, untuk memastikan bahwa regulasi yang disusun dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap ancaman cyber. Hal ini mencakup juga pengaturan tentang standar keamanan cyber, prosedur respons insiden, serta pembentukan kapasitas sumber daya manusia yang terampil dan
dalam menghadapi tantangan dunia maya. Dengan demikian, regulasi yang kuat dan adaptif sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keandalan sistem pertahanan yang berbasis teknologi satelit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kementerian Komunikasi dan Digital selaku leading sektor pemerintah Republik Indonesia dalam bidang telekomunikasi dan informatika seharusnya menerapkan agenda kebijakan keamanan cyber dalam membangun secure cyber environment yang telah ada di Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang pedoman pertahanan cyber. Adapun yang harus diimplementasikan adalah strategi kebijakan capacity building, policy and legal framework, organizational structure, technical and operational measure, dan international cooperation. Selanjutnya, peran Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pengelolaan keamanan cyber nasional dan kebijakan yang diterapkan dalam peran tersebut akan menjadi acuan utama bagi perumusan pedoman pertahanan cyber ini. Lalu kesimpulan saya berdasarkan hasil analisis saya di atas menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan memiliki potensi yang besar untuk mengamankan sistem informasi berbasis satelit. Namun tantangan yang dihadapi juga sangat kompleks. Dengan menerapkan strategi yang tepat, Kementerian Pertahanan dapat meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi ancaman cyber dan melindungi aset-aset strategis negara. Maka strategi yang perlu diterapkan adalah perlunya peningkatan kesadaran keamanan cyber secara berkala, memperkuat sistem pertahanan cyber dengan menggunakan teknologi terbaru, dan melakukan pemutakhiran secara berkala, melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam berbagai informasi intelijen, serta menyiapkan rencana respons insiden untuk mengatasi serangan cyber yang terjadi. Demikian analisis saya. Terima kasih.